kilo beratnya, saya udah perlu bantuan vakum loh. Karena kehabisan tenaga, dia nggak turun-turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen kasih sedikit tips, bisa dibilang tips lah ya. Gimana sih biar kita bisa lahiran normal berdasarkan pengalaman saya tentunya. Kalau secara medisnya boleh ditanyakan ke yang lebih ngerti lah ya. Hal yang pertama kali harus diperlukan kalau pengen nih emak-emak nih, ibu-ibu nih, bunda-bunda baru ini ya pengen lahiran normal adalah positive thinking. Kenapa harus positive thinking? Tentu aja iya dong. Yang pengen lahiran normal kan kita ya. Otomatis yang ibunya kita, maksud saya. Kita si ibu nih. Kalau kita sendiri nggak percaya sama kemampuan diri kita, ya gimana dong gitu ya. Kita mau ikhtiar juga lemes jadinya, kita mau tawakal pun jadinya kayak nggak ada ikhtiarnya lagi nanti untuk lahiran normal. Kalau kita sendiri tuh nggak positive thinking sama diri kita bahwa kita bisa. Itu sih yang pertama, kita harus positive thinking sama diri kita bahwa aku nih bisa loh untuk lahiran normal. Kedua, kalau kita udah positive thinking sama diri kita sendiri bahwa kita insya Allah bisa lahiran secara normal atau per vaginam, yang kedua adalah kita berarti juga harus siapin diri nih, ikhtiar ya istilahnya, siapin diri. Kita harus jadi ibu yang sehat, harus jadi mami bumil ya, bumil yang sehat. Misal kita nggak punya selera makan, lemes, kalau di trimester pertama itu lemes wajar ya. Kalau kadang itu kayak saya waktu anak pertama itu sampai hamil 7 bulan saya masih nggak bisa ngelihat nasi itu masih memuntah gitu ya. Nah karena saya nggak bisa lihat nasi gitu ya, jangan kan makan, lihat aja udah memuntah gitu, udah mual. Makanya saya cari solusi lain dengan makan kentang. Jadi karbonya diganti ke kentang. Nah gitu loh, kalau misalnya ada makanan yang nggak kita sukai, sementara itu baik untuk kita, selagi kita hamil, coba kita cari alternatif lain yang kurang lebih gizinya sama penting. Secara kan kalau karbohidrat penting ya bagi ibu hamil untuk tenaga. Kemudian kenapa kita harus jadi ibu yang sehat atau harus jadi bumil yang sehat? Bumil itu pasti manja ya, pasti. Dan insya Allah manjanya kita itu bukan karena kita buat-buat sih ya, memang lemas bawaannya gitu ya, dan mudah capek. Aduh sayang. Tapi kita tetap, karena kita udah positif thinking tadi nih, ikhtiar kita untuk lebih sehat, lebih seger pun pasti akan lebih. Coba deh, kita udah positif thinking bahwa aku bisa, berarti aku harus jadi ibu yang sehat, harus jadi bumil yang sehat, biar jadi mumi yang sehat nantinya gitu. Sehingga akan memudahkan kita. Jadi kalau mau lahiran normal itu kitanya juga harus sehat. Nanti biar lahirannya punya tenaga, gerak pun jadi cepat, dan pemulihan pasca lahirannya pun insya Allah akan juga lebih cepat. Oke, yang ketiga, ikhtiarnya lebih banyak. Kalau tadi ikhtiarnya dengan makanan sehat, nah kalau sekarang yang ketiga ini ikhtiar dengan perbanyak gerak. Sama lah kayak kadang kata orang-orang tua yang zaman dulu itu ada benernya, tapi kita perlu riset lagi nih, nggak semuanya ya, kita harus pertimbangkan lagi secara medisnya gimana. Kalau untuk perbanyak jalan kaki itu insya Allah bener kok saran dari orang-orang tua kita. Kenapa? Allah, apalagi di trimester akhir, jadi kalau udah lewat 8 bulan ya, udah masuk bulan ke-9, namanya kalau kita banyak gerak, tentunya geraknya sesuai apa sayang?
Tentunya geraknya juga disesuaikan dengan kemampuan kita ya, jangan dipaksain aku pengen lahiran normal pokoknya harus banyak gerak, ngepel, nyapu, semua pekerjaan rumah kita sendiri yang ngerjain, gak gitu juga ya. Karena apa? Karena nanti justru tenaga kita habis dan bisa ngedrop atau malah pecah ketuban dini mungkin ya, bisa jadi KPD ketuban pecah dini ya, seperti itu, atau PKD ya, intinya pecah ketuban sebelum waktunya kalau terlalu heboh gitu ya kita banyak geraknya. Kemudian kenapa kita harus banyak gerak di trimester akhir, apalagi udah di minggu ke 36 ya, 36 atau 36 lah, minggu ke 36 itu supaya lebih mudah anaknya itu masuk ke jalan lahir. Karena saya sendiri ngerasain perbedaan di anak pertama sama anak kedua. Yang anak pertama itu agak susah lahirnya, alhamdulillah masih normal, tapi dibantu dengan bantuan vakum. Kalau anak kedua alhamdulillah gampang gitu ya. Nah karena apa? Karena saya mau ngerasa kalau yang anak pertama itu gerak sih, tapi ya males-malesan gitu, kayak bentar-bentar udah gitu, padahal sebenarnya masih bisa gitu ya. Ingat, boleh banyak gerak tapi juga jangan memforsir diri kita, karena kita adalah ibu hamil yang ngeri-ngeri ya, kalau salah-salah nanti justru kita membahayakan si dedek yang dalam perut, bahkan diri kita sendiri, seperti itu. Yang keempat adalah kita harus selalu happy ya bun, jadi para bumil nih harus selalu happy. Tapi gimana bun kalau misalnya support system yang di sekitar aku, keluarga aku itu, atau suami aku tuh orangnya agak cuek gitu ya. Karena kan kita beda-beda ya latar belakang keluarganya. Kadang ada yang memang support systemnya bagus, ada yang keluarganya mendukung, ada juga yang inginnya mendukung tapi dengan cara yang kadang menyakitkan hati si bumil. Nah gimana cara happy di tengah kondisi seperti itu? Pertama, kita sedih itu wajar ya bunda ya, para bumil ya. Tapi yang penting banget buat kita pikirin adalah kalau kita berlarut-larut sedih, manfaatnya apa? Itu yang pertama. Kedua, justru itu akan membahayakan yang di dalam perut kita, janin kita yang dalam perut, baik kita yang dalam perut, bahkan ke diri kita sendiri, baik secara mental ataupun secara kesehatan fisik. Kalaulah support system kita atau keluarga kita itu kurang positif, atau mungkin kita kurang dapat respon positif, atau bahkan justru sering diberi respon negatif, berarti kita nih si bumilnya harus yang menciptakan energi positif dalam diri kita, dan kita sendiri untuk sadar untuk bikin diri kita jadi bumil yang happy. Terserah orang mau ngomong apa, kayak mau dibilangin males gerak, kayak kalau emang kita lagi rasanya ngedrop pusing ya bodo amat gitu ya, kalau saya mah gitu. Kalau dibilangin sama orang ibu hamil itu kok males banget geraknya gitu ya, terus hamil kok sana tuh nyuci ngepel biar cepet jalan lancar ya lahirnya, atau mungkin jangan banyak gerak, kadang kan ada yang kebalikannya gitu ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, semuanya nggak boleh. Tapi kalau kitanya nggak happy dengan kata-kata yang orang berikan kepada kita, berarti kita yang harus membuat diri kita sendiri jadi happy. Itu kayaknya sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Tuh ada bukunya pernah saya baca, memang kita tuh harus ada kalanya kita nggak perlu mikirin semua omongan orang, karena yang butuh happy itu kita dan juga janin kita. Oke bun, apa sayang? Terus yang keberapa lagi nih ya? Yang kelima ya? Yang kelima atau yang keenam sih? Yang kelima ya, kita wajib untuk rajin kontrol. Kenapa? Karena dengan kita rajin kontrol, minimal ke bidan deh kalau kita nggak ke rumah sakit. Kalau saya pengalamannya sih lebih enak di bidan kalau untuk kontrol. Nah kita tuh juga harus rajin kontrol gimana keadaan janin kita, dan kalau kita kontrol jangan iya aja, kita harus banyak tanya,
banyak bertanya, kalau misalnya kita ragu dengan satu bidan ini, kita ngerasa kok nggak kayak gitu, aku tuh merasa ada sesuatu yang aneh loh, tapi bidannya bilang baik-baik aja, coba kita cari bidan yang lain gitu, atau kita coba cari dokter yang lain kalau memang kita ragu. Tapi kalau kita udah juga yakin, bismillah, insya Allah nggak apa-apa. Oke, yang selanjutnya menurut saya juga penting sekali ini, bahwa kita sebagai bumil itu harus mengatur makan, baik dari jenis makanannya, kalau itu tentu aja ya bun, jadi jenis makanannya harus makanan sehat. Yang kedua adalah dari porsi makan kita, karena biasanya kalau udah masuk trimester akhir, udah 7 atau 8 bulanan ke atas, itu kita makannya udah nafsu makannya jauh meningkat ya bun ya. Nah itu juga harus diatur ternyata, karena pengalaman saya anak pertama itu beratnya nggak terlalu berat, cuman pas 3 kilo, tapi itu udah susah ngeluarinnya karena ternyata memang sebelumnya dokternya juga udah bilang pas periksa dalam istilahnya ya kalau di sini, pas periksa dalam itu udah 9 bulan dokternya bilang ini panggul ibunya nggak terlalu kecil, muat asalkan bayinya juga nggak terlalu besar gitu lahirnya. Usahakan jangan lebih 3 kilo. Alhamdulillah biasanya lahirnya 3 kilo. Nah, dan memang waktu hamil anak pertama itu saya juga nggak yang terlalu banyak makan, enggak gitu ya. Dibilang terlalu dikit juga enggak, tapi memang karena saya nggak terlalu suka makan nasi waktu hamil anak pertama, jadi memang nasinya kurang. Nah, jadi anak pertama itu 3 kilo beratnya, saya udah perlu bantuan vakum loh, karena kehabisan tenaga, dia nggak turun-turun, habis tenaga dan perlu dibantu sama vakum. Karena waktu lahir anak pertama aja beratnya hanya 3 kilo dan saya harus butuh bantuan vakum karena dia nggak turun-turun, dan saya juga kehabisan tenaga gitu ya, karena dia agak sempit jalan lahirnya dengan berat 3 kilo tadi. Dia ibaratnya itu turunnya jadi lama gitu ya, karena jalannya agak sempit menurut dia kayaknya gitu ya. Dan ketika udah bisa, udah bukaan full, tenaga saya habis, makanya ketika anak kedua dengan dokter yang sama, dokternya bilang bahwa kalau bisa bu, berat anak yang kedua ini jangan lebih dari 3 kilo, karena dari riwayat di anak pertama tadi harus pakai vakum. Nah, biar bayinya tadi yang di anak kedua saya itu nggak lebih dari 3 kilo, dokternya nyaranin ketika usia kehamilan udah 8 bulan, bulan ke atas gitu ya, harus diet karbo. Ingat, dietnya hanya karbo. Jadi maksudnya di sini makan nasi boleh, tapi secukupnya aja. Kalaupun kita makannya mau nambah, cukup ditambah lauknya. Lauknya boleh banyak, boleh 2 pun ngambil lauk nggak masalah. Kayak ikan, ayam, telur boleh 2 atau 3 lauk, tapi nasinya tetap cukup 1 kali porsi kita makan aja, jangan nambah lagi gitu. Gitu yang disaranin sama dokter untuk dari karbo. Nggak makan yang es yang manis-manis lagi, karena kata dokternya itu minum es boleh asal air es dingin, es kosong gitu ya, kalau istilah di sini es kosong, bukan yang sirup ataupun es yang manis-manis, bukan gitu. Jadi benar-benar karbonya di dietin gitu. Dan yang terakhir tipsnya adalah, ini yang paling penting sebenarnya dari semua yang saya sebut tadi, adalah tawakal sama Allah. Tawakal sama yang menciptakan kita, karena sebanyak apapun ikhtiar kita, kalau kita tidak berdoa berarti kita termasuk hamba-hamba yang sombong. Nah, kalau kita tadi sudah ikhtiar semua, udah makan makanan sehat, udah banyak gerak gitu ya, rutin, kemudian sudah berusaha untuk berpikir positif, nah kita tinggal tawakal, serahkan sama yang di atas, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pasti sudah melihat usaha kita, dan Tuhan itu tidak tidur. Kita perbanyak ibadah, mendekatkan diri pada Allah, kemudian minta doa dari suami, minta doa dari orang tua kita kalau masih ada, dan juga minta doa dari orang-orang terdekat kita. Perbanyak istighfar dan banyak minta maaf ke orang-orang yang rasanya pernah kita sakiti. Insya Allah
semua urusan kita akan dipermudah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke para bumil, semangat buat ibu-ibu hamil di luar sana, dan semoga tips ini bermanfaat. Ingat sekali lagi, ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya tipsnya ya, bukan nggak ada klaim medisnya di sini, dan yang saya ceritakan pun pure yang pernah saya lakukan. Dan yang pastinya setiap ibu hamil itu punya kondisi yang beda-beda, dan yang punya tubuh dialah yang tahu bagaimana kondisinya dia. Stay happy bumil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.